Halo Sobat Helm, balik lagi sama gue Radia Cesario. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, seperti yang kalian lihat ya, di depan kalian ini sudah ada 3 helm. Di depan gue sih lebih tepatnya ya. Dan kalian tahu ya, kalau gue tuh mau buat komparasi pastinya dari helm RSV ini, NJS, dan sama Ing. Oke, langsung aja check it out. Nah ya, dari sebelah kiri gua ini helm keluaran terbaru, ada Ing Tera 2. Di sebelah tengah gua nih RSV SV300 ya, warna hitam gloss. Dan di sebelah kanan ada helm NJS nih, helm termasuk terbaru. Sebenarnya helm lama tapi ada updatean terbaru ya. Nggak update sih, ini varian terbaru ya dari NJS V1. Ini yang double visor. Oke. Nah, kita komparasinya dari mana dulu nih? Mungkin dari desain dulu pastinya ya. Dari kebanyakan orang tuh pasti ngeliatnya dari segi batok. Kalau bahasa awamnya, dari shellnya, gedean mana gitu kan. Karena emang itu menjadi perdebatan buat kalian yang badan-badannya, ada yang badannya gede, ada yang gede, ada yang kecil. Kan gue termasuk kecil, tinggi. Pastinya lebih suka tuh sama pakai shell yang kecil gitu. Pastinya kalau shell kecil ya, dari kamera kelihatan jelas gak sih? Ya pasti RSV ya, lebih kecil. Dan untuk paling besar kayaknya NJS ya. Yang kedua ini lebih besar. Ing Tera termasuk gedean mana menurut lo? Kairos ya? Paling gede ya? Lebih kecil ya? GT kali ini. GT kali ini yang Ing Tera. Ing Tera enggak sih, kayak GT lebih kecil lagi deh kayaknya. Jadi oke ya. Kalau gue emang dari dulu itu RSV SV300 ya, itu emang pas di gua karena emang shellnya nggak terlalu besar. Kalau NJS Kairos V1 memang itu gue, waduh, rasanya kayak lollipop ya, gede. Dan di Ing Tera sebenarnya sih pas-pas aja ya, itu menurut gue ya. Balik lagi ke persepsi kalian masing-masing. Dan segi desain nih, dari desainnya itu lebih aerodinamis yang mana? Sebenarnya semuanya aerodinamis gitu. Tapi kalau dari desain terbaru gitu, maksudnya masih fresh ya, jelas Ing Tera karena emang dia keluaran terbaru ya. RSV itu udah lama, NJS V1 juga sebenarnya kan udah lama juga gitu ya. Jadi dari desain sportinya itu Ing Tera masih fresh ya. Nah, lihat aja di bagian atas, ya, kelihatan lebih modern nggak sih? Kalian bisa lihat. Apalagi dia ada bagian teksturnya ya di sini ya. Jadi menambah kesannya nggak monoton di bagian desainnya. Tuh, kanan kiri dia ada. Ya walaupun airflow-nya ada satu, di NJS Kairos juga ada satu, di RSV ini ada 2. Tuh. Ada mana yang namanya helm half face, open face itu pasti adem kalau kalian lagi berkendara. Jadi sebenarnya kalau ngomongin adem-adem tuh nggak kerasa kalau helm open face itu, maksudnya kalau berkendara pasti ya sama gitu karena emang terbuka semua gitu di bagian helmnya. Kalau berhenti gimana, sama aja ya, pakai RSV mau yang dual airflow satu, sama ya. Kalau udah panas tuh panas gitu ya, kecuali kalau helm full face itu baru ada tuh ada pembedanya ya. Kalau berhenti tuh ada pembedanya tuh, ademan, ada yang lebih adem yang mana. Kalau open face kayaknya menurut gue ya susah sekali gitu mau mendeteksi yang lebih ademan yang mana gitu ya. Paling dari bahan busanya sih, bahan busanya itu lebih nyamannya yang mana ya, itu ada. Nanti itu dibahas terakhir lah ya pas gue pakai untuk fitment. Nah, ngomongin desain kita udah tadi ya, sama-sama ketiganya ini sporty, ada airflow. Cuman bedanya itu di jumlah airflow-nya aja. Nah, di bagian belakang, di bagian spoiler, lebih panjang mana? Lebih panjang, paling paling pendek itu kayak RSV SV300 ya. Nah, kalau NJS Kairos ini juga lebih pendek. Nah, tapi kalau Ing Tera 2 ini dia bisa dicopot guys. Jadi kan nih kalau menurut kalian kepanjangan gitu kan, mentok ke teman belakang kalian ini bisa dicopot. Jadi bisa optional juga nih, bisa dipakai atau enggak. Keren sih. Ya, jadi
Sudah, kalau pembelian juga ini sudah include ya, sudah terpasang gitu. Jadi ini bisa dicopot juga gitu ya. Lebih pendek mana ya, menurut gue lebih pendek RSV gitu, menurut penglihatan gue ya. Kalau iya sih itu lebih pendek RSV ya, SP300. Oke, sekarang kita ngomongin di bagian visornya. Nah, kalau di bagian visor ini sudah terlihat jelas mana yang lebih terupdate juga sih ya. Nah, kalau di RSV SP300 ini masih pakai cembung, nggak ada pushpinnya juga ya. Kalau di Intera 2 nih sudah ada pushpin. Dibilang flat juga kayaknya masih semi flat, belum terlalu flat banget. Yang flat banget nih di NG Skyros yang double visor, dan dia sudah ada pushpinnya gitu. Jadi lebih keren mana ya, kalian udah bisa jawab ya. Maksudnya kalau gue sih emang lebih suka yang udah flat gitu, flat ya. Ini juga ada pushpin. Tapi kalau di NG Skyros ini dia menggunakan light smoke ya. Ya dia light smoke, nggak clear. Menurut gua kenapa nggak clear ya, karena dia menggunakan double visor atau pakainya clear aja. Intera 2 dia menggunakan double visor, dia clear. Sama juga di RSV 300 dia pakai clear juga, ada double visor. Jadi ketiga helm ini juga benefitnya ada double visornya, tapi bedanya di experience-nya aja ya. Experience di saat slide-nya. Slide-nya tuh beda-beda. Nah. Bang, ini 3 helm ini double visor loh Bang kayaknya. Iya, ketiganya double visor. Itu aja sih Bang. Iya. Tadi gue kayak udah announce deh. Gue juga belum enggak. Ketiga helm ini benefitnya sudah menggunakan double visor, tapi beda di experience-nya aja. Gitu ya, ada experience saat slide-nya gitu maksudnya. Nah, ini di SP300 slide-nya juga enak ya. Di NG Skyros juga sebenarnya enak saja, tapi beda experience. Kalau ini kan ke atas gitu. Ini nyamping. Dan Intera nih sebenarnya lebih keren aja gitu slide-nya. Slide-nya itu nggak kelihatan. Maksudnya ya mana sih? Iya, kayak nyari sesuatu gua. Nih. Tuh. Dia tetap nggak ada kalau di RSV kan kelihatan ya nih. Tuh, ininya jadi kayak kopong. Kalau di iniin sininya kopong kan. Kalau di Intera tuh enggak. Kerennya tuh. Gue di atas ke bawah ini dia tetap begitu aja tuh. Dan feel-nya juga enak nih saat nge-slide. Ada pengunciannya juga gitu. Jadi ya ada lock-nya juga di bagian visornya nih. Ini visornya ya. Tuh, kalau di RSV ada nggak sih? Nggak ada lock-nya deh. Gitu. Tapi ya cukup kuat sih. Coba ini. Ya, sama. Jadi Intera itu ada semi locknya lah di bagian inner visornya. Oke, tadi di bagian visor berarti intinya yang sudah flat banget ya, flat banget tuh di NG Skyros double visor ini ya. Ini masih semi flat, ini masih cembung. Oke, kita ngomongin di bagian ratchetnya ya. RSV untuk ratchetnya kurang kelihatan ya. Ini enak feel-nya. Dan steppingnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Steppingnya juga nih enak banget. Nah, banget ya. Coba di Intera. Nah, Intera ini dia ada lock visornya nih. Jatuhnya ini semi lock sih. Jadi, harus ke kiriin dulu. Apa udah lock? Oh iya. Tuh. Oh dia banyak sih, 1, 2, 6 ya. Nah, 6 terus ada locknya, tinggal dikiriin, angkat. Nah, feelnya sebenarnya agak lebih kasar dibandingin RSV. Itu smooth banget. RSV itu smooth, suaranya juga noise-nya nggak berisik lah. Kalau di Intera 2 ini lumayan agak berisik. NG Skyros tuh kita coba. NG Skyros, nah dia cuma ada 1 stepping, tapi dia ada locknya ya di atas, jadi buat nahan gitu. Kalau kalian mau angkat, nah ini ada yang nahan gitu, nggak langsung turun ke bawah tuh ya. Dan dia ada locknya juga tuh, jadi harus ke kiri dulu. Nah, jadi kesimpulannya hanya 2 helm yang ada lock di NG Skyros V1 double visor sama di Intera 2 ini. RSV ini dia belum ada, tapi plusnya dia enak sekali di bagian steppingnya gitu.
Kita bahas apa lagi nih enaknya? Dalaman ya, langsung ya. Kita langsung masuk ke bagian interior aja. Nah, kita ngomongin di bagian interiornya ya. Untuk interiornya emang punya ciri khasnya masing-masing sebenarnya ya. Dan kalau ngomongin busa, sebenarnya ketiga helm ini tuh busanya udah cukup nyaman karena harga helmnya juga ya relatif middle up ya di middle lah. Jadi busanya itu udah cukup nyaman ya, kecuali emang harganya masih di under 200 itu emang pakai busanya pasti ya seadanya juga, bikin gatal gitu. Ini pas gua coba sih ketiga helm ini, kan gua udah sempat review semua, ketiga helm ini juga sebenarnya udah cukup nyaman dan tidak membuat di kulit tuh gatal gitu. Dan untuk bagian di helm RSV juga helm ini dibalut dengan ada kulit sintetis bagian kain di sini. Jadi itu ya sebenarnya cukup simpel aja di bagian dalamannya. Itu ya busanya juga cukup tebal karena emang nih size apa nih? Oh ini size M, makanya tebal tuh di dalamnya. Ya. Nah, tapi dia di bagian crown padnya dia masih menggunakan yang slide-nya. Sistem penganciannya yang kancing gitu ya, masih yang disisipin gitu, diselipin gitu ya. Jadi ya sebenarnya ya bisa dicuci, intinya washable bisa dicuci, tapi mungkin agak usaha dikit lah untuk melepasnya gitu. Apalagi masangnya kadang-kadang suka kesisipan gue kalau yang model-modelan slide yang seperti ini nih, yang diselipin ya. Dan helm ini juga sudah ada intercom kali ya, lupa gue. Iya ya, ada ya, udah ada intercom slot ready helm ini, seharusnya emang juga udah ada ya. Ya, ini ada, entah, kita coba buka dulu. Kita buka coba. Oh ini dia. Direm ternyata. Nih, lubang untuk pembuka di slot intercom ya. Kita pasang lagi aja. Sebenarnya agak ngumpet dia nih. Kalau kalian nggak ngeh, dikira nggak ada slotnya. Ya sistemnya ini button ya. Tuh, kancing yang di button. Nah, tuh ya, kancing, dia tipe kancing semua. Oke, dan dia sistem penguncian ini menggunakan double daring. Itu sistem penguncian yang paling aman. Tuh, kita langsung next ke Intera 2. Tumben hari ini agak jaket gue yang ketebelan ya. Nah, untuk Intera 2 nih. Nah, dia lebih ada ciri khasnya lagi karena emang sebenarnya di helm ing apa? Lupa lagi gue. Ing Dynamic. Nah, ing Dynamic dia dalamnya nih seperti ini, guys. Bukannya dalamnya kecil pakai, enggak, maksudnya ciri khasnya seperti ini, ada oren-orennya, ada list oren-orennya. Dan diimplementasikan lagi di helm Intera 2 ini. Jadi dia ada identitasnya, ada ciri khasnya untuk Intera 2 ini, menurut gua tuh oke banget gitu. Jadi menempel, oh iya kayak ing Dynamic ya, dalamnya ada list orennya. Nah, dalamnya cukup keren menurut gua, ada list orennya gitu. Dan dia sama nih tipenya yang masih diselipin ya, pengunciannya washable juga pastinya, kapan cuci. Nah, yang jadi pembeda helm ini sudah ada emergency quick release-nya, ada EQRS-nya juga. Udah gue coba pernah gue tarik, ada pernah pas gue bahas di Intera 2 ini ya, ada di atas nih. Bagian busa juga nih udah cukup nyaman untuk Intera 2. Nanti gue pakai satu-satu koelamnya. Tapi dia sistem pengunciannya menggunakan microlock. Tapi sebenarnya sistem penguncian itu opsional sih, maksudnya kalau gue sebenarnya lebih suka yang microlock sih, karena gue kan rumah gue dekat sama kantor, dipakai harian itu lebih enak menggunakan microlock kayak gitu guys. Oke. Panas banget. Sama ya, helm ini juga dia di bagian dalamnya sudah ada slot untuk intercom. Tuh, udah ada slot ya, nggak kelihatan ya. Ya nanti dibuat sinematiknya ya sama kameramen. Nah ini tempat, ini dalamannya nih.
Dicopot dulu kalau mau pasang intercomnya gitu. Dan ini holder, jadi kalau udah pakai intercom udah ada holdernya, nggak usah dilem lagi. Tapi lebih aman sih ditambahin lagi sih lem gitu ya. Kita dulu gue pasang dulu. Nah, dia ada Glasses Fit ya, sudah ada tagnya. Di RSV belum ada tagnya emang, tapi sebenarnya bisa walaupun nggak ada tagnya. Makanya nanti gue coba lagi, gue make sure lagi. Dulu pas gue udah pernah bahas, gue lupa inget, seharusnya udah bisa buat pengguna kacamata, tapi emang dia nggak ada tagnya. Nanti kita coba lagi aja. Oke, nah sekarang di NJS Kairos ini. Nah, NJS Kairos ini ya, sistem pengunciannya sudah menggunakan micro lock. Yang sebelumnya kan double daring, yang V1, yang single visor. Nah, ini micro lock. Sebenarnya sih gue seneng sih, jadi buat harian ini enak gitu. Sebenarnya jadi ada pilihan lah buat kalian ya guys ya. Kalau kalian mau yang single visor ada, di double visor ada, masalah harganya sama gitu. Sistem pengunciannya menggunakan double daring, memilih itu juga bisa yang single visor kan. Nah, ini micro lock, harganya sama guys, tenang aja. Dan free di V1 yang single visor itu free spoiler. Kalau itu enggak. Kalau ini enggak gitu. Tapi ya plusnya ada di sini ada updatean di bagian visornya. Menggunakan flat visor. Gitu ya. Ini double visornya. Dan nambahin di sini ada pembeda sih di bagian airflow-nya nih. Kalau yang V1 single visor dia ini catnya mengikuti ini putih hitam juga. Iya. Ya, ini hitam juga. Ini di sini dia mengikuti cat warna helmnya. Jadi di bagian tuasnya aja nih yang hitam. Ini Kairos nih masih banyak sekali nih ya yang mencari helm ini ya. Oke. Tadi gua sampai mana ngomonginnya? Oh ya, interiornya. Nah, NJS Kairos yang V1 double visor ini ya sama aja sebenarnya kayak V1 single visor. Dalamannya nggak ada yang beda dan pastinya nyaman. Ya ciri khasnya Kairos juga dia lebih ngimpit di bagian pipi kan. Ya, makanya ini lebih kelihatan lebih tebal. Sebenarnya sih ada yang nggak suka, ada yang suka. Kalau gue sebenarnya suka-suka aja. Soalnya jadi ngerasa safe sih di bagian sini. Merasa kayak ada yang melindungi di bagian pipi kalian gitu. Ya, untuk fiturnya helm ini juga ada intercom slot ready, tinggal beli intercomnya aja. Dia sudah ada Glasses Fit tagnya, jadi dia support buat pengguna kacamata. Nah, ini NJS Kairos yang gue suka. Di bagian crown padnya ini gampang kalau mau dicuci. Ya, ketiga helm ini intinya washable, bisa dicuci, tapi di NJS Kairos V1 yang double visor ini dia enak nih di bagian crown padnya gampang. Tapi ya gue nggak tahu ya, gue karena belum pernah pakai lama, apakah nanti jadi haus velcro-nya gitu karena sering dicopot-copot ya, gue belum tahu gitu, belum pernah pakai sampai lama gitu. Tapi setahu gue seharusnya awet-awet aja. Nah, ini di gabungan velcro sama ada clip buttonnya juga tuh, kancing gitu ya. Tadi gue udah bilang ya, sudah ada tag wearable glasses ya, ada micro lock juga pengunciannya. Nah, kita langsung, udah gue bahas semuanya, kita langsung coba pakai aja. Kita coba fitment di NJS Kairos V1 double visor ini. Ini ukuran S anjay. Coba S ya, S. Kecil banget, Cok. Pas dong. Emang gue size M sih kalau di NJS Kairos. Coba langsung pakai kacamata. Set, nggak ada hambatan, bre. Enak ya, masuk asal keluar gitu kan. Gak enak. Mentok nggak? Enggak lah. Tuh. Tampak sebelah kiri. Ya, slide-nya gampang tuh. Naik turunnya. Nah, menurut lu gimana sih? Tampak sebelah kanan. Dengan kepala yang M atau L, tapi pakai helm ukurannya S. Apa yang lu rasain? Di NJS Kairos ini enak gua.
Nggak kepres kepala lu. Emang setahu gua kan kalau di NJ Skyros V1 itu kan dia agak upsize ya. Upsize? Iya, upsize. Bukan downsize? Misalnya lu L turun ke M. Itu, oh ya itu downsize ya. Iya, itu downsize, sorry. Ya, downsize ya. Jadi biasanya gue pakai helm nih antara di M atau L gitu. Emang kepala gue suka berubah-ubah. Terus tapi kalau di KRS ini gue malah size S ini malah pas loh. Tuh pas ya, nggak merasa kesempitan juga. Di bagian pipi juga nggak terlalu ngepres kok ini. Enak. Busanya nyaman. Dia kelihatan tebal banget aja. Dia tebel ya? Iya, di kamera tebal banget. Ya, ini juga busanya enak banget. Nice NJS ya. Masalah enteng, helm open face ya kebanyakan enteng lah. Nah, kalau full face baru tuh kan ada yang berat, ada yang ringan. Jadi kesimpulannya NJS Skyros ini untuk fitment udah oke banget. Oke, kita coba ke SV 300. Ukuran apa? Ini ukuran M. Oh ya, pakai kacamata ya, lupa. Nah, ini guys mudah yang tadi gue bilang ya, walaupun nggak ada tackable glasses tapi masih bisa kok buat pengguna kacamata. Ini nggak kerasa kok kalau gue lagi pakai kacamata. Tuh. Tapi kalau di SV 300 dia agak gantung ya. Lo ngeliat di kamera, gantungan. Kalau di NJ Skyros kan sampai agak bawah. Nah, lebih agak maju aja. Agak maju. Ya agak maju gitu. Kalau ini agak gantung gitu. Nah itu pilihan, itu terserah kalian mau lebih demennya tuh yang mana gitu. Nah ini double daring, ya tinggal masang gini aja. Nah ini nih yang gue suka, double daring. Alah, ya pokoknya gitulah ya guys. Nah ini tapak sebelah kiri, coba gue turunin ini. Tuh. Cukup mudah. Sebelah kanan seperti ini. Nah, tapi kalau di badan kayak gue, SV 300 sih udah oke. Ya. Busanya enak lah SV 300 nih. Ya, KRS juga enak, ini juga enak. Ini enak nih, nggak gatel nggak apa. Apa emang karena kulit gue nggak sensitif ya? Tapi emang gue ngerasa nyaman, nggak gatel gitu. Padahal kan ini lagi panas. Kalau dingin mungkin enak-enak aja makanya. Ini panas. Tapi gue tetap enak makanya. Helmnya enteng bang. Ini helm enteng. Ya, kita langsung ke Intera 2. Helm yang ditanya-tanyain orang. Oh iya. Isu berapa nilainya di DM? Belum terpasang dengan benar nih. Ini size M. Nah, kalau Intera 2 ini gua agak longgar malah. Apa size S ya? Ini apa? M. Lah, kocak. Ini pipi gua Iya kelihatan. ada space. Tapi di bagian crown padnya pas. Ngegigit. Ngegigit. Kalau udah dulu pakai S. Jadi gua kurang tembem apa? Berarti lu S tuh di Intera sama Kairos ini. Gua belum nyoba Intera S soalnya. Mungkin di pipi pas nih, tapi takutnya di crown padnya kesempitan. Ini aja gue di size M di bagian crown padnya ini udah ngegigit, udah ngepas ya menurut gue. Di bagian pipinya malah ada space. Mungkin gue tiru sekali. Ya. Jadi feel di pipi itu sebenarnya nggak terlalu kerasa nih busanya. Ya overall nyaman, tapi ya gue masih nggak tahu ya, gue harus nyoba size S-nya dulu sih gitu, karena biar gue tahu nih apa emang helmnya di gue nggak pas kah. Kan emang pakai helm itu kan cocok-cocokan juga sebenarnya untuk masalah fitment gitu ya, tergantung kepala kalian kayak mana gitu kan. Emang seharusnya sih enaknya emang kalian tuh coba langsung gitu kalau emang dekat sama toko helm sama rumah kalian gitu, dicoba sendiri gitu ya. Kalau Intera 2 ini di kepala udah pas, tapi di bagian pipinya kan tuh masih longgar. Kita coba pakai kacamata. Nah, gampang ya. Nah ini nih yang enak nih, si anjay tuh, enak kan tuh
Nah ini seperti ini ya. Overall helm ini enteng. Masalah busa fitment, gue belum terlalu bisa menilai, tapi ya ini mah nyaman busanya ya sebenarnya. Tapi nggak terlalu nempel di pipi gue, jadi gue nggak terlalu feel gitu ya. Di bagian crown padnya aja yang menurut gue udah pas banget sih. Gitu. Nanti gue harus coba yang size-nya nanti kalau sudah masuk. Dari video ini dibuat sih belum masuk ya Intera 2 ini. Belum masuk, jadi sabar aja nanti gue buat kontennya itu mungkin di TikTok gitu ya, di IG gitu. Ya stay tune aja. Gue buka lagi. Nah untuk ketiga helm ini sertifikasinya sudah DOT nih ya, untuk Intera 2 sama RSV SV 300. Kalau NJS ini masih SNI gitu, tapi ya minimal SNI ya sudah cukup buat di Indonesia kan, ya sudah sangat cukup gitu. Oke, kesimpulannya ini yang bagian tersulit guys, karena menurut gue ketiga helm ini ada plus minusnya, malah menurut gue plusnya juga banyak gitu. Ya kesimpulannya itu balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing gitu. Kalian perlu helm yang seperti apa dan fitur yang seperti apa ya. Tapi kalau yang lebih lengkap mungkin memang ada di Intera 2 karena dia lebih terupdate, lebih terbaru, dan helm ini itu dia ada emergency quick release-nya walaupun di helm open face. Jadi bisa gua katakan helm yang paling fiturnya lebih banyak ya di Intera 2 gitu ya. Ya karena emang dia lebih baru aja. Nah untuk RSV itu sebenarnya kalau kalian badannya kecil ya kalian menurut gue ya cocoknya di RSV gitu ya. Kalau kalian nggak suka yang double sistem penguncian double daring ya kalian bisa ke NJ Skyros ya, bisa ke Intera 2 ini. Nah untuk NJ Skyros sendiri itu juga kalau kalian badannya berisi gitu ya, terus punya kepala maaf yang lebih besar ya, NJ Skyros ini bisa jadi solusi gitu. Karena buat badan-badan besar ya emang sialnya kan emang lebih begitu besar ya. Dari fitur ini juga udah oke banget ya, sudah menggunakan double visor, sudah flat visor, ada pushpinnya juga ya. Ya sudah, semuanya sudah lengkap lah ya di bagian fiturnya. Tapi balik lagi ke kalian, butuhnya seperti apa, desain yang seperti apa yang kalian suka. Coba bisa langsung di Bose Helm tuh. Nah untuk harga nih, untuk harga di bagian kiri nih RSV SV 300 di 610 ya, start from ya, motif beda lagi harganya. Untuk Intera 2 ini harganya masih karena gue belum masuk nih ya di Bose Helm, karena gue nggak mau nebak-nebak ya, jadi gue bilang di 600-an lah ya, karena belum masuk di Bose Helm. Untuk NJ Skyros nih V1 double visor sama harganya di 585 sama di NJ Skyros V1 yang single visor. Jadi menurut gue ini win-win solution nih untuk NJ Skyros ini ya, karena kalian bisa pilih ya variasinya gitu, mau yang single visor, double visor, mau yang double daring atau microlock. Solusinya ada di dia nih. Kalau kalian suka sama konten ini jangan lupa untuk subscribe, komen, kasih jempol ya. Terus kita juga ada marketplace, Tokopedia, Shopee, semua link di bawah ini ya. Kalau mau datang langsung kita ada di Kranji, Bekasi ya. Kayaknya udah sekian dulu aja. Gua Radya Cesario, salam Sobat Helm.